Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ayah bunda, para orang tua, murid baik yang ada pada jenjang TK, SIMA maupun yang ada pada jenjang setara atau setingkat SD kelas 1, 2 dan 3 yang kami banggakan, yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga Allah memilih kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang diberikan amanah untuk memiliki anak, memiliki keturunan, memiliki insyaallah sebagai calon-calon penerus daripada terah yang ada pada keluarga. Yang ini adalah merupakan karunia yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Karena ternyata ada orang-orang yang belum berkesempatan untuk mendapatkan amanah. Ada orang-orang yang tertunda untuk mendapatkan amanah. Ada orang-orang yang mana setiap harinya mereka saling pandang dengan pasangannya sambil menghadap ke langit hatinya untuk menunggu apakah ada kabar gembira itu akan datang. Kapankah yaitu buah hati ini akan tiba. Dan inilah yang dahulu juga pernah dirasakan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam, yang mana beliau pernah mengalami sampai satu fase, sampai beliau kurang lebih umur 70-80 tahun dan belum mendapat karunia keturunan. Dan ternyata ketika sebagai figur dan sosok seorang nabi, ketika beliau dalam kondisi yang tentu di sebagian masyarakat memiliki keturunan adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa dan juga harapan. Demikian juga figur seorang nabi, beliau berharap, beliau sangat ingin agar mendapat karunia yaitu dalam bentuk keturunan. Dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa beliau kepada Allah Tabaraka wa taala, yang mana di antara doanya adalah wahai Tuhanku, sesungguhnya aku selalu berdoa kepada Engkau dan aku tidak pernah kecewa. Nabi Zakaria mengatakan dalam kalimat doanya bahwa aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Padahal ini beliau nggak dapat keturunan, tetapi beliau ungkapkan dalam kalimat doanya tersebut pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan bahwa tidak ada pernah sekalipun aku merasa kecewa ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini beliau sudah menunggu berpuluh-puluh tahun. Anggaplah kalau kita sekarang 25 tahun menikah, paling enggak rank sampai umur 30 tahun sudah ada harapan menunggu penantian. Dan ini sampai 80 tahun. Berpuluh tahun beliau menunggu untuk datangnya seorang anak. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, maka tidak salah kemudian ternyata bahwa ketika Allah ternyata sudah memilih kita untuk memberikan amanah tersebut, maka ini kita memulai sebuah fase yang baru. Fase apa itu? Fase ibadah yang sangat panjang, fase perjuangan yang sangat panjang, di mana para orang tua mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra dan putrinya. Dan diantaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah yaitu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda sekalian rahmati Allah, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita bahwa ternyata mendidik anak itu bukanlah yaitu program 1 atau 2 jam.
bukanlah program 1 atau 2 bulan. Ternyata inilah merupakan sebuah program yang sangat panjang, ya. Dan betapa banyak ada orang yang jatuh habis kesabarannya ketika menghadapi, mungkin merasa bahwa anaknya ini keras kepala, anaknya ini susah diatur, bahwa mendapatkan anak yang susah diajak ngomong dan sebagainya, ya. Maka sebelum muncul, ya, sebelum kita menyimpulkan nanti hal-hal yang negatif seperti itu, maka alangkah baiknya ketika kita sekarang berusaha untuk coba kita bedah ini, ya, kita coba cari, kita perhatikan, kita dalami, ya, misteri yang memang Allah, ya, tampilkan di hadapan kita. Bagaimana kita supaya berjalan itu ala basirah, yang enggak meraba-raba. Jangan sampai anak kita menjadi korban trial error, eksperimen. Coba ini, ternyata salah, ya. Tapi usahakan bahwa anak kita menjadi, yaitu memang pilot project, dalam artian bahwa ini jadi, ini harus jadi, dan seterusnya. Nah, yang menjadi tantangan berikutnya sekarang adalah ayah bunda sekalian rahmati Allah, bahwa anak kita hari ini bukan kita pada waktu kita masih kecil, Bapak. Anak kita hari ini bukan seperti kita waktu masih kecil dulu. Dulu waktu kita kecil, mohon maaf, Bapak tahu HP waktu kecil? Waktu SD? Enggak, ya? Enggak kenal HP. Tidak kenal dengan media. Tidak kenal dengan internet. Ya, belum kenal dengan yang namanya Siri, GPT, Gemini, ya, dan lain-lain dan kawan-kawannya. Tetapi anak kita hari ini, ya, yang boleh dikatakan sebagai gen alpha yang kelahiran 2011 sampai sekarang, itu mereka lahir dan teknologi sudah berada di samping mereka. Ya, teknologi AI sudah ada di samping, di sekitar mereka. Bahkan mungkin hari ini televisi yang filmnya ada Power Ranger tidak menarik bagi anak-anak itu. Mereka akan lebih suka yang real, atau real, ya, short. Itu mereka akan lebih buka itu nanti di HP atau di komputer atau yang media-media yang lain. Nah, makanya tema kita pada hari ini adalah, ya, pertemuan pertama itu menjadi orang tua yang bertumbuh bersama anak. Jadi insya Allah program untuk parenting ke depan, kita akan membuat program parenting itu 2 kali dalam sebulan. Yang pertama, pertemuan yang anggaplah pertemuan yang ganjil, ini untuk wali murid, ya, angkatan atau kelas jenjang TK sampai kelas 1, 2, dan 3. Karena dengan demikian lebih spesifik kepada umur dan bagaimana cara untuk menanganinya. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, itu adalah untuk, ya, wali murid yang punya anaknya di jenjang 4, 5, 6 SD, 7, 8, 9 SMP. Dengan harapan nanti, karena permasalahan mereka berbeda. Kalau yang kecil-kecil ini urusan rebutan mainan, rebutan abi dan uminya, ya, kemudian rebutan uang jajan atau kalau udah 4, 5, 6 dia udah lain urusannya, ya. Yang anak-anak SMP mereka sudah berbeda, permasalahan mereka, tantangannya sudah berbeda. Maka tentu pembahasan juga lebih spesifik. Maka kita berharap dengan adanya pembagian ini, maka para orang tua yang, ya, punya anak, ya, jenjangnya masih kecil, nanti bisa lebih spesifik untuk mengikuti yang pertemuan yang ganjil, misalnya seperti itu, ya. Adapun pertemuan yang kedua yang genap, itu lebih spesifik kepada anak-anak atau orang tua yang punya anak jenjang yang lebih sudah masuk kepada tahap kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau orang tuanya yang punya anak di kedua jenjang tersebut, berarti bisa mengikuti kedua pertemuan. Atau ingin belajar juga boleh, bebas, silakan untuk mengikuti. Dan kami, ya, dari sekolah, ya, dan juga dari panitia, mengkondisikan bahwa kegiatan parenting ini kita, ya, mohon maaf, ya, seadanya, ya, dengan sambutan yang sederhana, dengan lesehan, ya, santai. Karena kalau seandainya dengan kursi kayaknya agak kaku, ya, kayak undangan. Kalau ada undangan kan mungkin enak, piring habis langsung pamitan salaman, ya. Tapi kalau misalnya ini kan insya Allah kita akan duduk menyimak, ya, kita belajar, kita sharing bersama, ya. Nah, ayah bunda sekalian rahmati Allah, pertemuan kita pada kesempatan di hari ini kita membawa tema, yaitu menjadi orang tua yang bertumbuh bersama anak, yang mana salah satu di antara fitrah, ya, yang Allah tanamkan, yang Allah jadikan, dan ini sebagai sebuah sunnatullah
anak kita itu berkembang dari sisi zat, dari sisi anak itu berkembang dari yang tadinya bayi, kemudian umur 5 tahun, 6, 7 dia berkembang. Dan setiap fase perkembangan itu dengan tantangan dan masalahnya sendiri. Ya. Kemudian zaman juga berkembang. Ya. Ada yang dahulu namanya generasi ya milenial, ada nanti ada generasi Z, ada generasi Alpha ya untuk anak-anak kita yang hari ini. Nah, masing-masing dari generasi ini dan juga perkembangannya itu membawa itu tantangan tersendiri. Ya, jangan dianggap sebagai masalah, ini tantangan. Ya, karena ini adalah sesuatu yang tetap akan kita hadapi dan tidak boleh untuk kita hindari, ya. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, mengapa orang tua itu harus terus belajar, ya? Mengapa orang tua harus terus belajar? Anak yang hebat lahir dari orang tua yang terus memperbaiki diri, terus mengupgrade, terus tidak memiliki pola fix mindset tetapi grow mindset. Artinya bukan hanya sekedar saya sekarang sudah menjadi orang sukses, saya sudah menjadi seorang yang berhasil dengan didikan orang tua saya. Ya, waktu itu orang tua saya bawa kayu. Ya, kalau saya enggak ngaji, saya enggak belajar, enggak ngerjakan PR, jebret kayunya di meja, udah saya takut dan saya akan belajar. Ya, maka dengan cara seperti itu saya sukses, maka saya akan terapkan demikian kepada anak saya. Kira-kira demikian enggak, Pak? Kira-kira demikian enggak kira-kira? Kalau seandainya anak kita hari ini kita pakai terapkan pola kiai-kiai zaman dulu, orang tua zaman dulu, ya, anaknya misalnya saya ya waktu kecil berkubang di parit, nanti orang tua bawa kayu ranting, ayo naik ya. Apakah seperti itu juga sekarang kita akan terapkan? Kalau dulu ya anak-anak dengan ada tugas PR dan sebagainya, ya maka disembar, diancam, diberi peringatan, baru kemudian dia akan mengerjakan tugasnya. Apakah demikian juga untuk anak-anak kita hari ini? Maka yang seperti ini ya harus menjadi sebuah tantangan bagi kita. Orang tua harus belajar, ya. Kenapa? Belajar hari ini untuk menjadi orang tua terbaik hingga akhir hayat, ya. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, banyak orang tua yang berkata anak saya susah diatur, ya kan? Susah Pak dibilangin, ya, payah dibilangin, ya. Anak saya keras kepala. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada nggak yang anaknya keras kepala? Ya. Kemudian ada yang anak saya tidak bisa diam, anak saya tidak mau mendengar, ya. Pokoknya dibilangin tuh tidak ngerti. Jadi ada, dan saya temukan beberapa di antara orang tua yang dia itu konsepnya adalah kalau melihat ada kekurangan atau melihat celah dari anaknya, maka itu dijadikan sebagai sasaran tembak, ya. Terus ya susah anak saya diatur, susah dibilangin, disuruh sholat tuh mutar-mutar dia dan sebagainya. Dalam pembahasan yang terpisah, ya, dalam pembahasan terpisah, maka setiap di antara anak itu, ya, apa yang kita berikan informasi ataupun sikap yang kita berikan kepada anak dan bagaimana responnya, maka itu salah satu yang menentukan atau yang mengindikasikan sifat dan karakter apa anak itu. Misalnya ada anak yang ketika dibilangin nangis, wah udah, kamu nggak boleh gitu ya, langsung mendung dia, wah udah mendung nangis yang seperti ini. Maka yang seperti ini, ya, kalau dalam bahasa kita itu namanya gelas-gelas kaca. Berarti memang dia harus dielus, ya, dia harus disentuh, dia harus didekati dengan pendekatan yang lebih dari hati ke hati. Ada anak, ya, yang dia itu ketika kita bilangin dia malah pasang dada, naikkan dagu dia, apa bi katanya. Wah, dia bisa berargumen, dia bisa mempertahankan pendapatnya, dia bisa untuk membela apa yang dia miliki. Enggak, ini punya aku. Kalau dia misalnya anak pertama umur 5 tahun, ini punya abang nih. Itu bukan punya adik, ini punya abang. Ya, dia membela haknya dia membela apa yang dia miliki. Wah, ini kalau seandainya yang seperti ini ternyata muncul di antara anak kita, ini salah satu di antara ya ciri ataupun tanda bahwa ini
anak yang punya prinsip dia. Anak yang dia akan muncul nanti sebagai orang yang sampai titik darah penghabisan, istri akan saya jaga sampai mati. Anak akan saya bela sampai mati. Tanah air akan saya bela sampai mati. Ini prinsip orang-orang yang dia merasa memiliki dan akan saya jaga seperti itu. Dan yang seperti ini jangan dicela Bapak Ibu. Yang seperti ini jangan disudutkan, jangan diremehkan. Kamu nih keras kepala. Dia membela punya dia, memang ini punya dia. Tapi orang tua kadang-kadang menganggap bahwa kan ini cara pikir orang tua ya. Kita ini harus berbagi, kita ini harus saling memberi, kita ini harus saling bersosial ya, bersedekah sama orang, memberikan hadiah. Tapi satu momentum ini, anak ini ya punya prinsip, punya pandangan ya, nanti kita akan bahas bahwa nggak kayak gitu konsep menurut dia. Menurut dia tidak demikian. Menurut dia adalah bahwa kalau ini punya saya, maka tidak ada yang bisa memakai kecuali saya. Dan saya dan orang boleh memakai kalau memang sudah izin dengan saya. Wah, ini dia nih. Ya, mental dan juga karakter di antara orang-orang yang memang akan ya punya prinsip yang kuat. Dan konsep-konsep ataupun ciri-ciri yang seperti ini banyak di antara anak-anak kita ya Bunda sekalian. Ya, banyak yang demikian. Ada yang ketika dia punya masalah, dia lari. Dia tidak ingin menyelesaikan masalahnya. Ada orang yang ketika diambil mungkin barangnya diminta ini, maka dia langsung. Maka jangan heran kalau yang seperti ini, kalau dia mungkin punya amanah, mungkin dia megang maka gampang dia untuk dinegosiasi atau gampang dia untuk ditawar-tawar. Nah, ayah bunda yang rahmati Allah, ketika banyak orang tua yang berkata demikian, ya, anak saya kok tidak fokus, anak saya kok kecanduan gadget, ya, anak saya kok susah diatur, anak saya kok suka membantah kok dibilangin, ya. Padahal bisa jadi atau seringkali masalah itu ternyata bisa jadi bukan pada anaknya, ya. Seringkali masalah bisa jadi bukan pada anaknya. Bagaimana mungkin anak itu dikatakan salah? Allah saja tidak menyalahkan mereka ketika mereka salah. Ya, Allah tidak menyalahkan anak-anak. Ya, selama nggak bisa masuk. Silakan Pak. Sila. Agak geser ke tengah aja. Di depannya masih luas. Tafadhol. Padahal bisa jadi masalah bukan pada anak, ya. Bisa jadi masalah itu adalah pada bagaimana cara kita mendidik, ya. Bagaimana persiapan kita untuk menghadapi perkembangan anak, ya. Dan perlu untuk dijadikan sebagai prinsip kita di sini, anak yang bertumbuh membutuhkan juga orang tua yang juga bertumbuh, ya. Anak yang tumbuh, maka dia juga perlu orang tua yang ikut juga mengamati, memperhatikan, ya, dan menyesuaikan pola pertumbuhan anak tersebut. Orang tuanya juga harus bertumbuh, tidak dengan pola yang fix mindset tadi. Baik. Ayat bunda yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, jagalah ya diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Yang mana di sini punya makna bahwa target pendidikan bukan sekedar untuk menjadikan anak itu pintar, ya, tetapi target pendidikan kita adalah bagaimana anak itu selamat untuk urusan dunia dan akhiratnya, ya. Bahkan bukan hanya akhirat ya, tapi juga dunia kita perhatikan, tapi intinya adalah akhirat. Jadi bagaimana supaya anak kita selamat dalam urusan dunia dan akhiratnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada orang tua untuk menafkahi anaknya urusan makan dan minum. Allah juga bukan semata memerintahkan kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi perintah Allah di sini adalah menjaga anak kita agar selamat ya di dunia dan di akhiratnya. Itu yang menjadi tugas besar para orang tua. Bagaimana supaya anak kita ini selamat? Ya, bagaimana supaya anak kita ini terjaga? Bagaimana supaya anak kita ini aman?
ya, apalagi untuk urusan akhiratnya. Kemudian ayat bunda sekalian rahmati Allah, Rasulullah alaihi salatu wasalam, seperti yang saya baca di awal tadi, Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap di antara kita, orang tua, ya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anak-anaknya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi posisi sebagai orang tua itu adalah amanah. Dia bukan sekedar naluri, tetapi bahkan dia adalah ibadah. Dan konteksnya ibadah di sini kita diperhatikan ya, di dalam ilmu ushul fikih, kalau seandainya ada namanya amrun, kata perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka langsung punya efek antara dia wajib, minimal dia sunnah, atau dia menjadi sesuatu yang mubah tapi ada memang dijadikan sebagai pengecualian, ada tambahan yaitu perinciannya. Tetapi secara asal kalau ada perintah maka dia adalah wajib atau minimal sunnah. Nah, ketika di sini ada sebuah ya peringatan, ada sebuah perhatian dari Nabi alaihi salatu bahwa kalian adalah pemimpin, dan dalam hal seseorang ketika bersama dengan keluarganya, maka ketika dia sedang mendidik anaknya, ketika dia sedang ya mengasuh anaknya, maka ini adalah ya sisi lain daripada ibadah. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah, ternyata ibadah itu bukan sekedar bahwa kita ya yang sudah kita tahu lah, sholat, puasa dan yang lain, itu jelas ibadah syar'i. Tapi ada juga yang lain, seperti yang dia memang bukan ibadah secara khusus, ya, tapi dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti berbakti kepada orang tua. Itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi hukumnya wajib, dan kalau kita praktekkan itu kita dapat pahala. Nah, ternyata ke atas demikian, ke bawah juga demikian. Ketika para orang tua dia memperhatikan bagaimana pendidikan untuk anak, pengasuh untuk anak-anaknya, maka ini juga adalah bagian daripada ibadah. Jadi, dan bahkan ini Bapak Ibu sekalian bisa dibilang adalah ibadah terpanjang. Mungkin ibadah terpanjang nomor 2 setelah apa? Setelah menikah. Setelah menikah. Ya. Kalau menikah kita itu sudah sejak sah, gitu kan? Maka apa yang kita berikan kepada istri atau seorang istri kepada suami dalam hak dan kewajiban pasangan, maka dari mulai belum punya anak maka dia sudah melakukan ibadah, karena ini berbagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, ada mendidik anak ini juga perintah, juga kewajiban, ya, dan dia adalah ibadah. Jadi jangan pernah merasa sungkan, jangan pernah merasa bosan, ya, untuk kita ya beribadah kepada beribadah dari sisi yaitu pengasuhan kepada anak-anak kita. Nah, ayat bunda sekalian rahmati Allah, sekarang kita punya tantangan nih, ya, kita punya tantangan bagi para orang tua di masa kini, ya. Tantangannya adalah bahwa hari ini kita berhadapan dengan kondisi dua generasi yang akan saling berinteraksi. Bahwa sebagian orang tua itu ada yang gen milenial, ya. Apa gen milenial itu? Ya, ada yang gen milenial antara 80-an ya, 80-an kelahirannya. Ada yang ya 80-an sampai 96. Ada di sini ya, milenial ya? Ada kayaknya. Kemudian ada yang Gen Z, ya, ada yang Gen Z. Gen Z ini yang kelahiran tahun 97 sampai 2010. Kalau yang ini, nah, yang latar belakangnya adalah gen milenial, generasi milenial, ya, dan yang ada yang dia generasi Z, Gen Z. Kemudian dia sedang akan menghadapi anak-anaknya, ya,
mungkin antara generasi Alpha atau generasi Z. Mungkin kalau yang gen milenial anaknya Gen Z. Tapi kalau yang Gen Z mungkin anaknya adalah gen Alpha, ya. Yang mana gen Alpha ini adalah generasi yang lahir antara 2011 sampai 2025. Ya, mungkin masih TK, masih SD awal-awal hari ini. Nah, perbedaannya sangat jauh. Perbedaan antara kedua generasi ini sangat jauh. Apa itu? Ya, orang tua waktu itu tumbuh tanpa gadget, ya. Kita biasa bermain tapuk pipit, ya, petak umpet, kemudian kejar-kejaran dan sebagainya. Itu sesuatu yang menjadi permainan kita pada waktu masih sekolah. Berbeda dengan anak hari ini yang gen Alpha, yang mana mereka lahir bersama gadget. Di depan mata mereka, di kanan kirinya itu terpampang segala fasilitas dan sarana untuk yaitu memegang gadget. Maka perbedaan ini sudah lumayan, ya, rentang yang sangat luar biasa. Maka perlu, ya, tentu ada cara bagaimana seseorang atau orang tua untuk menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri bagaimana cara menghadapi anak-anaknya, ya, menghadapi anak-anak yang sekarang ini udah luar biasa. Apa itu karakter generasi Alpha? Ini kan kita sekarang levelnya pembahasan orang tua yang anaknya di jenjang TK sama kelas 1, 2, 3 SD, ya. Nah, gen Alpha ini seperti apa? Nih, ya, di antara karakter generasi Alpha, ya, yang mana mereka kelahiran tadi antara 2011 sampai 2025, sangat visual. Mereka sangat, ya, tertarik dengan apa yang bisa mereka lihat. Dan yang paling empuk, ya, yang paling nyaman untuk mereka target adalah yaitu gadget. Apakah di TV, apakah di internet, di HP, di tablet, ya, dan media-media yang lainnya. Kemudian mereka cepat belajar teknologi, ya. Itu nggak usah ditanya, ya, nggak usah diajarin, kasih HP, nanti tiba-tiba dia sudah bisa main, ya, Minecraft. Saya aja nggak tahu gimana cara main Minecraft, tapi mereka sudah tahu main Minecraft. Anak saya kelas 1 SD. Mana cara apa sih yang dimainkan Minecraft ini? Ya. Kemudian dalam hal yang sifatnya teknologi mereka sangat antusias, ya, mereka sangat antusias karena apa? Sesuatu yang sangat wow, cepat dan sangat menarik dalam pola pikir mereka. Tapi mereka juga punya sifat mudah bosan, ya, mudah bosan. Tahu apa penyesuaian algoritma yang ada di media hari ini? Dulu YouTube itu 15 menit, 20 menit, 1 jam. Sekarang berapa ya YouTube? Pakai short, ya. Anak-anak sekarang udah tidak nonton yang panjang-panjang, tapi dia nontonnya adalah short. Dan ternyata ini punya dampak secara psikologis yang tidak bagus bagi anak-anak karena menjadikan otak mereka, ya, berproses itu tidak tuntas. Tidak dari awal jalan ceritanya, prosesnya bagaimana, tiba-tiba short itu enggak. Short itu dia tadinya kartun 1 menit, berubah drama Cina 1 menit, drama Korea 1 menit, iklan 1 menit, wah, macam-macam, ya. Jadi short itu bergeser secara cepat dan ini algoritmanya kenapa? Karena orang-orang yang berada di belakang itu tahu betul apa yang dicari oleh orang yang kekinian. Jadi, Pak, kita ini sekarang berhadapan sama orang-orang di balik layarnya YouTube, ya, yang menyusun algoritmanya Facebook, IG, TikTok. Mereka tahu bagaimana cara untuk melayani, menservis anak-anak kita dan kita juga, ya. Dan itulah yang yang disambut oleh anak-anak kita. Jadi cepat, mereka akan lebih suka yang seperti itu. Saya kenal dengan ada satu teman kita, orang tua kita juga di sini, tapi di dewasa dia. Jadi beliau cerita bahwa anak sekarang ini, kalau antum ada pernah melihat tayangan di short itu, bahkan ketika memberikan sebuah tayangan dalam 1 menit itu, kadang-kadang ada tayangan itu yang tidak ada jedanya. Berhenti napas, sambut kayak ada clipper, dipotong-potong dia, disatukan, dirapatkan gitu. Jadi mungkin tayangan ini mungkin 2 menit. Tapi jeda dia nafas, jeda dia ini, jeda dia gitu, itu dihilangkan, dihapus, jadi sengaja di 1 menit. Kenapa? Karena orang sekarang sudah over informasi.
ya, over informasi sehingga mereka tidak lagi ingin menunggu yang jeda-jeda itu, skip. Maka dalam teori marketing, kalau kita lihat di Facebook ad atau IG ad atau yang seperti ad itu nanti akan ada namanya rumus 3 detik pertama. Tahu ya? Dalam marketing ya. Kalau seandainya ada orang nonton YouTube, nonton iklan, 3 detik pertama mereka betah, maka itu sudah proses apa sih namanya, ada namanya itu. Tapi kalau saya sudah melihat pertamanya saya sudah nggak menarik, skip langsung. Makanya ada salah satu di antara pelatih public speaking namanya Kevin Coates, mungkin ada yang pernah lihat atau pernah mendengar Kevin Coates. Beliau tuh bilang, kalau ada ustadz bikin iklan atau kalau ada para pengusaha bikin iklan di medianya, dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa detik, Pak? Orang udah skip. Ini Mbak bosen. Ini udah tidak menarik. Tapi langsung poin. Ya, hari ini orang sudah tidak lagi pakai yang basa-basi, langsung. Poinnya apa? Setengah menit selesai, pesan tersampaikan, orang sudah tahu maksud tujuannya, data sudah dapat, informasi sudah lengkap, orang butuh itu. Ya, kalau menarik save, ya, COD langsung. Tapi kalau tidak menarik skip, ya, langsung di skip. Kemudian anak sekarang juga kritis, ya, mereka kritis. Mungkin sekarang kita sudah menghadapi bahwa ada beberapa di antara kita ini sudah, kenapa? Karena mereka sudah punya pembanding informasi. Dia sudah melihat di HP, ya, dia sudah melihat di ini, maka dia sudah punya pembanding, kritis dia. Kritisnya ada yang memang disampaikan dengan lisan. Ya, dia nanya sama abinya, Abi, saya ditanya sama anak saya kelas 1 SD, Abi, tadi lari-lari tadi, Abi, kenapa katanya bumi itu bulat, tetapi kok kita tidak melengkung jalannya ya, Abi? Waduh, jawabnya gimana ini? Ya, kan bumi katanya bulat, tapi jalan kita kok nggak melengkung ya, Bi, ya, nggak bulat ya? Kok jalan kita lurus ya katanya? Wah, itu anak kelas 1 SD. Kalau untuk anak SMA saya bisa nyampaikan. Tapi untuk anak 1 SD gimana, bahasa apa yang perlu saya sampaikan, ya? Maka ini salah satu di antara bentuk bagaimana anak itu bisa menjadi kritis, tapi dengan caranya masing-masing. Ada yang kritis dengan cara ngambek. Dia nggak terima dengan perlakuan abi dan uminya, dia ngambek, diam. Ada yang dengan manyun, ya, merajuk. Ada yang dengan teriak, ada yang dengan tantrum dan macam-macam. Dan ada yang dengan cara yang kritis tadi dengan tanya. Kemudian anak kita sekarang ada yang ingin didengar, ya, generasi alpha, mereka merasa bahwa mereka perlu untuk didengar. Cepat memperoleh informasi karena dekat mereka dengan media, rentang perhatian lebih pendek. Nah, ini dia. Dari dulu di awal kita di SIMA ini selalu membriefing guru-guru untuk mainkan cari perhatian anak-anak. Karena anak kita itu, ya, untuk anak-anak itu, ya, secara umum tidak spesifik, itu bisa kita lihat dari perhatian mereka itu sesuai dengan umurnya. Kalau mereka umur 5 tahun, maka mereka bisa menyimak apa yang kita sampaikan kurang lebih 5 menit pertama. Setelah itu ambiar. Kalau anak kita umur 8 tahun, kurang lebih 8 menit pertama dia bisa menyimak. Setelah itu udah nggak fokus. Maka seorang guru, dia harus punya variasi dalam mengajar. Dia harus punya, ya, improvisasi dalam mengajar, tidak kaku, tidak lihat telak, dan tidak monoton. Kalau monoton selesai, ya. Hanya anak-anak yang pemalu, yang duduk manis, yang akan menyimak apa yang guru ini sampaikan. Kalau anak yang atraktif, yang bergerak, yang segala macam, udah selesai dia, udah dengan dunianya sendiri. Ini rentang perhatian lebih pendek, ya. Antum melihatlah anak-anak kita ini, diajak ngobrol sebentar, kalau kira-kira temanya membosankan, skip dia langsung, udah cari tempat yang lain. Kemudian sangat membutuhkan pendampingan, walaupun mereka perhatiannya pendek, ya, walaupun mereka mungkin seperti orang yang mudah bosan, tapi mereka sangat membutuhkan pendampingan. Kenapa? Karena kalau tidak didampingi, maka akan menjadi bahasa bola liar lah. Kenapa? Dia selalu didampingi oleh gadgetnya. Gadget itu tidak pernah marahin dia.
Ada yang pernah Pak ngasih anaknya HP dan dikenalkan dengan GPT ngobrol, ada nggak Pak? Ada nggak? Jadi anak saya itu lagi kepo untuk belajar bikin cupcake. Dia nanya sama GPT, "Hai GPT, hai gimana? Kamu kok gini?" Udah kayak ngobrol, jadi bukan flat, cara intonasi artikulasi nggak flat, tapi udah kayak temen. Oh gitu ya. Oh kalau kayak gitu sih gini aja deh. Ada bahasa-bahasa yang udah yang sudah santai, udah kayak manusia gitu loh. Dan anak itu merasa nyaman di situ, tidak dimarahi. Tapi saya males. Oh kamu males ya. Coba gini deh, misalnya kan gue curhat nih tentang sikat gigi. Kenapa saya kok malas sikat gigi? Oh mungkin karena kamu gini deh. Coba kamu lihat ya, sikat gigi itu nanti kita sehat, kita bersih. Itu si GPT itu dengan voice-nya itu memberi nasihat sama dia. Ah tapi aku malas. Oh kamu malas ya. Oh gini deh. Gimana kalau sikat giginya misalnya nih ya. Udah kayak ngobrol ya. Udah kayak ngobrol, tidak ada judge, tidak ada memarahi, dan sabar GPT itu nemenin ya anak kita itu ngobrol nggak jelas. Ah kamu ngapain? Kamu lagi mana? Kadang anak saya ngomong assalamualaikum, mana dia jawab waalaikumsalam, dia kan bukan Islam. Ya, terus terakhir nih kemarin dia lagi buka Gemini, tapi sama si anak saya tuh panggil hai Siri katanya. Hai, nama saya bukan Siri, nama saya Gemini kata. Wah Allah. Dia dibantah sama sih, tapi asik. Udah kayak dia, saya bukan ini, kayak mengoreksi tentang nama dia. Masya Allah. Dan apa yang terlihat? Kalau seandainya temanya bukan masalah kue cupcake, temanya tentang game yang horor-horor, yang menyimpang, temanya tentang tema-tema video yang terbaru yang menyimpang, kira-kira dibawa kemana anak kita itu? Dan dia akan mendampingi, membimbing, mengarahkan dengan lemah lembut, dengan sangat bersahabat. Ya, saingan kita hari ini Bapak Ibu, ya, saingan kita hari ini adalah algoritma yang sangat canggih, algoritma media yang sangat lembut, pengasih dan penyayang, bukan maha ya, yang sangat sayang, sangat perhatian dengan siapa yang megang gadgetnya, ya. Itu saingan kita hari ini, saingan kita, dan dia sangat perhatian, sangat care, nggak pernah marah, ya, selalu mencarikan solusi alternatif, ya, bagi siapapun yang curhat ataupun yang nanya sama dia. Ini kan luar biasa, saingan kita saingan berat loh. Dan kalau kita kasih HP 2 jam, dia akan setia 2 jam menemani anak kita. Kalau kita kasih HP 3 jam setia dia menemani anak kita. Apapun yang dipencet diberi sama HP kita, kan seperti itu. Itu tantangan hari ini. Maka tantangannya adalah teknologi tidak boleh menggantikan peran orang tua. Jadi sekarang tantangan kita adalah ya bukan rumput tetangga ya, saingan kita adalah ya gadget ya. Jangan sampai posisi kita dikalahkan oleh teknologi. Baik, ayat muda sekalian rahmati Allah. Berikutnya adalah mengapa anak terlihat sulit untuk diatur. Ya, mengapa anak terlihat sulit untuk diatur. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk menyimpulkan secara negatif. Ya, jangan bermudahan kita untuk menyimpulkan secara negatif. Ya, kenapa? Karena anak kita itu adalah anak yang istimewa dengan karakter masing-masing. Dia itu masih tidak fokus. Dia masih mengungkapkan isi hatinya, bagaimana sifat dan karakternya secara sporadis, tanpa arahan. Nah, kitalah para orang tua yang nanti akan mengarahkan anak-anak kita, diarahkan kemana ini. Kayaknya anak saya ini suka seni deh, suka seni untuk melukis, atau suka seni yang sifatnya visual. Kok yang suka seni visual ini, kalau seandainya tidak diarahkan, mungkin dia akan menjadi pematung, menjadi pelukis, menjadi tukang patung tanah, patung semen atau segala macam, bikin patung bangau, patung ini kan menyimpang. Ya, alangkah baiknya kalau kita arahkan menjadi seni Ayo mainkan dia ke arsitek. Jadi dia seni
dalam melukis bangunan, menggambar bangunan, atau arahkan dia menjadi seorang fashion show pakaian, tapi pakaian yang syar'i misalnya. Ini kan lebih baik. Itulah peran orang tua untuk mengarahkannya. Ada anak kita ini, waduh, Pak, makannya kita yang lain 1 piring, dia 2 piring. Kita bangun tidur, dia sudah bangun. Kita tidur, dia belum tidur. Ya, tidak ada hari tanpa ada tangisan adik-adik maupun kakak-kakaknya. Wah, ini nih, kayaknya bakatnya apa ini? Kok udah kayak gini nih? Pokoknya ekstrim lah. Apa namanya? Power, OP, ya. Pokoknya powernya sudah di atas daripada seangkatannya dia. Nah, yang kayak gini kan kalau seandainya kita arahkan, wah ini kok jadi jenderal nih kan, masya Allah, ya kan? Jadi tentara, bisa jadi pokoknya orang-orang yang memang membutuhkan keberanian, membutuhkan kekuatan, membutuhkan yaitu kemampuan yang luar biasa dari fisik dan juga keberanian. Ini kan luar biasa maksud di sini. Dialah yang akan menjadikan pengganti Umar bin Khattab, penerus Khalid bin Walid, ya, penerus Salahuddin Al-Ayyubi, penerus Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan keren seperti ini kalau diarahkan. Kok yang kayak gini disuruh jadi dokter kira-kira gimana, Pak? Aduh dok, sakit. Gini aja sakit. Kasihan pasiennya, ya. Kasihan pasiennya. Baik. Nah, belum tentu karena anak itu nakal, ya. Seringkali bisa jadi anak itu, ya, sulit diatur karena apa? Target orang tua tidak sesuai usia. Kamu paham nggak sih? Dia ngomong seperti itu seolah-olah dia sebagai seorang mahasiswa atau alumni kuliah fakultas S1 yang berhadapan sama anak yang baru tamat TK. Kamu paham nggak sih? Ini aja nggak paham, Pak. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan para orang tua mengajarkan anaknya sholat sampai pada level boleh dipukul setelah 3 tahun. Ya, alima auladakum bis sholat wa mabna'u sab'i sinin. Ajarkan anak kalian sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Kenalkan, ajarkan, tuntun, bimbing, karena 7 tahun anak sudah mulai terbentuk akalnya. Mereka sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka namanya usianya tamyiz. Dan ternyata para ilmuwan ahli pendidikan hari ini menegaskan, mengetapkan usia masuk anak SD kelas 1 7 tahun. Kenapa? Akal sudah mulai terbentuk. Dia sudah bisa membedakan angka, membedakan huruf, membedakan kata-kata dan sebagainya. Karena itulah yang penting supaya akal itu bisa kerjasama, bisa merespon. Ya, demikian. Nah, wadribuhum bu abna'u asyri sinin, dan pukul anak kalian kalau tidak sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Loh, dari 7 sampai 10 tahun berapa tahun? 3 tahun lah kurang lebih. 3 tahun ini berarti anggaplah 1 tahun 300 hari, atau bisa 3 tahun anggap 1000 hari. Ya kan? 360 kali 3. Ya, 1000 hari lebih. Dan 1000 hari lebih itu setiap hari ada 5 waktu sholat. 5 waktu sholat berarti 1000 kali 5 anggaplah 5000. Pak, Rasulullah mengajarkan kepada para orang tua untuk membimbing anaknya dalam urusan sholat itu paling tidak 5000 kali. Sampai pada tahap kita boleh menegur dan memarahi anak kita kalau dia salah. Pak, saya sudah negur dia, ngajar dia cara masak air, masak indomie ini udah 5 kali. Baru 5 kali, Pak. Saya sudah ngajar di cara nyapu udah 10 kali, baru 10 kali. Ya. Nabi dengan hikmahnya untuk urusan sholat, ya 5000 kali paling tidak, Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena memang inilah yang namanya pendidikan itu berproses. Yang tidak dengan instan, tidak dengan cara pandang orang dewasa. Orang dewasa kan karena sudah mengerti mana maslahat, mana madharat, mana yang baik, mana yang buruk secara lebih dewasa, akal sudah sempurna, ya kan? Itu orang dewasa, maka mudah untuk bisa menyimpulkan mana yang baik, mana sholat itu baik, jalan masuk surga, udah tidak ada keduanya sudah. Orang tua dewasa faham, tapi anak kecil kan nggak semudah itu, seinstan itu untuk bisa faham. Ya, demikian. Ini mau jadi mekanik sound kayaknya. Udah. Tapi berani loh dia, insya Allah. Tuh. Kan ada nih, ada yang duduk sama orang tuanya. Ini kan hal-hal yang sifat-sifat yang menarik kan. Ada yang suka tampil. Lihat nih, saya penasaran 20 tahun lagi jadi apa ini.
Masya Allah, ya kan? Nah, kemudian seringkali juga orang tua apa? Terlalu banyak larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu, ya kalimat jangan ini. Ada banyak apa ungkapannya ya? Ada banyak bapak-bapak yang membiarkan anaknya karena takut apa? Anaknya nggak bisa apa-apa. Tapi ibu melarang anaknya ngapa-ngapa karena takutnya anaknya ngapa-ngapa. Tahu ya? Kenapa? Kekhawatiran kita yang overthinking mengakibatkan anak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maaf ya, saya punya teman. Dia tinggal dekat sana sungai, Kapuas. Sejak kecil orang tua ibunya ya melarang dia untuk berenang di parit sini Kapuas. Sampai dewasa nggak bisa berenang dia. Nggak bisa berenang. Ya, ada teman saya juga yang bikin sama, orang tuanya wanti-wanti nggak boleh masuk parit, nggak bisa berenang sampai sekarang. Tapi ingat ini parit dulu ya, bukan parit sekarang, banyak limbah. Ya. Nah, sekarang dia sekarang punya anaknya berenang dari pagi sampai sore, serah dia lah. Wah, ambil, wah naik pohon, berkubang dari pagi sampai sore, pulang sekolah maksudnya udah dibiarkan. Dan sekarang masya Allah anaknya ya sehat dan artinya bereksplor. Tentu yang berlebihan juga tidak baik, tapi terlalu membatasi juga tidak baik. Jadi yang bersekali rahmati Allah, ini terlalu banyak larangan ini bisa menghambat anak-anak kita, kecuali ya memang larangan itu kita tahu potensinya apa. Ya, kita tahu potensinya bagaimana. Ya misalnya kita lihat nih anak kita ini kok dia suka melukis ya. Ya udah, siapkan satu dinding di rumah kita untuk jadi target ya menggambar. Ya sudah. Kalau dilarang-larang nanti dia akan mencari yang lain yang mungkin akan jadi malah trouble ya, yang lain. Bisa jadi ke depan dia akan menjadi seorang yang memang suka dengan seni dan sebagainya. Ya mungkin ada yang merasa benar juga ya, kayak saya nih kayak gini, demikian. Ya. Kemudian bisa jadi ada orang tua yang kurang konsisten. Apa kurang konsisten? Hari ini peraturannya demikian, besok peraturannya berubah. Hari ini ya anak-anak kalau kalau sudah sholat baru boleh main HP. Besok kalau sudah makan baru boleh main HP. Besoknya lagi kalau sekolah baru boleh main HP. Nah, ini peraturan berubah. Yang seperti ini ya tidak cocok untuk anak kecil. Karena anak kecil itu cara pikir mereka adalah konstan. Dia tidak bisa memikirkan perkembangan, penyesuaian tidak bisa. Mereka apa yang dikatakan A itulah yang mereka ketahui. Jadi harus dipikir betul kita ingin bikin aturannya bagaimana. Nah, pokoknya Abi ngasih jatah untuk HP boleh satu minggu sekali, hari Ahad libur ya, yaitu 1 jam misalnya. Udah itu aja. Udah, tidak ada babi bu yang lain, tidak ada aturan. Oh, boleh setiap hari, boleh 10 menit misalnya. Udah. Ya memang seperti itu peraturannya. Ya. Jadi kalau seperti itu dia akan konsisten dan dia akan mengikuti rule yang sudah diterapkan demikian. Kemudian berikutnya kurang memberi teladan. Nah ini tentu menjadi sebuah tantangan untuk para orang tua. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian kurang anak sedang mencari perhatian. Nah, anak sedang mencari perhatian ini yang mungkin akan nampak sebagai anak yang sulit untuk diatur. Ya, jadi anak-anak itu kadang mencari perhatian dengan apa? Bisa jadi dengan yaitu bikin keributan. Bisa jadi dengan mengganggu orang tuanya bekerja. Bisa jadi dengan suka manggil-manggil bolak-baliklah ayah ibunya untuk mengikuti ya apa yang dia mau. Maka anak yang sedang mencari perhatian berarti ini yang jadi kebutuhan dia waktu itu. Ya, dan orang tua harus punya bahasa bisa memahami, dituntut untuk bisa memahami bahasa yang diperlukan oleh si anak ini. Dan ini menjadi misteri, ini menjadi sebuah tantangan besar. Karena gimana? Kan kalau apalagi laki-laki ya, kita bapak-bapak ya.
Kalau kita nggak dibilangin, kita nggak tahu. Kita ini perlunya apa? Real, konkret. Ngomongnya minta balon. Nah, kita carikan balon. Minta apa? Es krim. Kita carikan es krim. Minta permen, laki-laki. Ya Pak ya, gitu Pak. Saya gitu soalnya. Kita nggak bisa ngomong ini 1 jam ngengong apa maunya. Mau ini enggak, ini enggak. Apa yang maunya? Ya, pokoknya semuanya salah. Nah, seperti ini malah yang menjadi misteri, dan itu menjadi, dan sebenarnya orang tua lebih paham tentang anaknya apa yang mereka mau. Anak belum mampu mengelola emosinya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga, ya. Emosi mereka masih meledak-meledak, ya, masih belum stabil, belum rapi. Maka disinilah peran orang tua, ya, sehingga nampak seperti anak yang sulit untuk diatur. Perilaku adalah bahasa yang digunakan anak ketika ia belum mampu mengungkapkan kebutuhannya, ya. Jadi ada Pak, anak-anak itu yang memang dia sulit untuk mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata, ya. Ada yang dia bisa menyampaikan kata-kata, ada dia ingin minta apa nih, dia sampaikan, Abi saya mau uang jajan, Abi saya mau ini, Abi saya mau es krim, Bi nanti kalau pergi nitip, nanti pulangnya belikan es krim atau belikan susu kotak misalnya. Dia bisa mengungkapkan. Ada yang ditanya dia tidak bisa mengungkapkan. Ada juga yang memang ditanya pun dia nggak bunyi. Nanti Abi pergi mau nitip apa? Enggak. Tapi kalau nggak dibelikan marah. Nah itu dia. Repot kan? Nah ini dia, ya. Makanya perlu, ya, anak-anak itu pendekatan dari orang tua agar mereka bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati dan kebutuhan mereka. Nah ini juga sebagai catatan Bapak Ibu, ya. Makanya kami di sini yang menjadikan program kayak bahasa asing, kayak bahasa Inggris, itu tidak diajarkan dari kelas 1 SD, tapi dimulai dari kelas 4 SD. Kenapa? Karena kita upayakan supaya anak matang bahasa ibunya, supaya ketika mereka nanti ada yang mereka keluhkan, ada yang mereka rasakan, ada yang mereka beban dalam hati, itu mereka bisa mengungkapkan dengan cara yang terbaik kepada orang tua, kepada guru atau sekitarnya. Tidak dengan bingung nih, pakai kamus yang mana ya? Kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Melayu, kamus bahasa repot. Maka anak itu dikencengkan, dipatenkan bahasa ibunya dulu, sampai matang, sampai baik ya. Jadi kalau ada anak-anak yang udah sejak kecil dia udah bisa bahasa asing, ya mungkin ya sebagian bagus, tapi secara psikologi mereka dikhawatirkan punya hambatan untuk mereka bisa mengungkapkan isi hati mereka. Baik, ayat yang rahmati Allah, ini adalah tahap perkembangan anak usia dini, ya, tahap perkembangan anak usia dini. Kita ingin mengenal anak kita ini pada kita harus lebih mengenal tentang anak kita seperti apa, ya. Kita ingin berkenalan dengan anak kita ini, waduh, ini sosok misterius nih, ya. Di alamnya, alam yang berbeda. Memang kita pernah melewati alam itu, alam anak-anak, dunia anak-anak, ya. Tapi ya mungkin kita kan sudah melewati, dan itu sudah mulai kita tinggalkan. Yang mana pada anak usia dini, ya, tahap perkembangan anak usia dini, yaitu pada usia TK sampai SD kelas 3 ya, 1, 2, 3 SD. Itu apa? Belajar melalui bermain. Belajar melalui bermain. Bahwa anak-anak ini ketika mereka bermain, ya, mereka belajar itu bukan dalam bentuk yang sifatnya saya nggak tahu istilahnya, tidak langsung pada istilah yang ilmiah. Demokrasi adalah demikian, mereka belum sampai pada level itu, ya. Bahwa angka Pitagoras, hukum Newton ini mereka belum sampai pada tahap yang itu, ya. Anak-anak itu belajar melalui bermain. Belajar apa? Mereka belajar kejujuran. Kapan? Ketika mereka main tapu pipit, tidak ada yang curang. Mereka belajar bermain jujur. Mereka sekarang sedang belajar PJOK ketika mereka berlari-lari dengan kawan-kawannya, senam, menggerakkan badannya, melatih motorik di badan-badan mereka, di tubuh mereka.
mereka berteriak, mereka memandang, mereka kejar-kejaran, bersentuhan tangan dengan badan kawan-kawannya, kejar-kejaran itu, ini bagian daripada itu pembelajaran motorik, itu diperlukan, ya. Maka anak-anak zaman dahulu ketika main lompat tali, main pate lele, di sini ada pate lele, ada nggak di Melayu? Ada ya, pate lele, main tabak, main gambar, itu semua adalah permainan di mana mereka belajar. Anda merasa nggak waktu dulu main gambar itu belajar berhitung? Oh, kau kena nih 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu belajar berhitung. Apakah itu bukan belajar? Belajar itu dengan caranya sendiri. Ya, ketika anak main layangan apa? Budak main kan dia nanti kok jadi nelayan, dia kan perlu membaca arah mata angin. Ya kan? Jadi nelayan, ya, jadi nahkoda, wah mata angin arah selatan nih, arah utara, ada badai, kan dari angin dia bacanya, kan seperti itu, ya. Ketika seorang anak dia mungkin anggaplah berkelahi misalnya, ya, bertengkar satu dengan yang lainnya, wah anak bertengkar, dia sedang belajar, ya. Yang satu mungkin ya belajar untuk mencoba nyali dia. Saya ini badan besar, saya coba nyali dia sama dia. Dia sedang belajar untuk mengenali kapasitas dirinya. Bisa jadi ya, kita ambil positifnya aja, nggak usah negatif. Karena orang tua melihat anaknya berteman berantem, orang tuanya masih seminggu belum selesai, anaknya sudah main lagi. Nah, sedangkan yang diganggu ini, misal diambil mainannya, sedang belajar untuk mempertahankan haknya dia. Maka salah satu di antara nasihat untuk orang tua yang punya anak masih TK, ya, jangan boleh ajarkan anak untuk berbagi, tapi jangan paksa mereka, jangan salahkan mereka kalau tidak mereka berbagi. Anak kita punya permen misalnya, punya kue, ya, kemudian temannya tidak punya kue, temannya tidak punya permen, ya. Nah, kalau kita bersedekah itu pahalanya bagus loh, kita berbagi itu pahalanya bagus. Nggak mau, ini punya aku, punya abang nih, punya adik nih, nggak mau bagi-bagi, ya. Kasih nasihat. Yang kedua, misal dapat pahala nak, kita bisa masuk surga, Allah akan cinta sama kita, ya. Berikan nasihat. Nggak mau, ini punya abang, ya. Kalau sudah demikian, sudah hargai keputusan dan sikapnya dia. Karena ini nanti kalau kita pupuk, kita perbaiki, kita arahkan dengan baik, akan menjadi pribadi orang-orang yang, ya, akan menjaga marwah di sini sebenarnya. Menjaga marwah, menjaga kedaulatan, hak, kehormatan keluarga, itu pada mental orang-orang yang seperti ini. Dia tidak akan mudah diremehkan. Dia akan menjaga kehormatan dirinya, harga dirinya, ya. Dia kemuliaan istrinya, kehormatan anak-anaknya. Itu langkah yang lumayan baru kemudian boleh ya mengganggu keluarga. Seperti itu mentalnya. Kenapa? Dia menjaga haknya dan sikap seperti ini dihargai oleh orang tuanya, Maka apa yang mereka alami, mereka lakukan sehari-hari ini bermain, tapi disitulah mereka belajar, ya. Mereka belajar dari bermainnya mereka. Maka kita memang lebih ya untuk anak-anak TK itu belajar mereka dengan permainan-permainan. Nanti ada permainan berkelompok, permainan yang masing-masing, ada permainan mental, ayo tampil ke depan, itu mental. Ada anak yang berani, ada anak yang tidak berani dan sebagainya. Ini semuanya adalah proses untuk bermain. Nanti beda ceritanya Pak, ketika sudah 4 SD ke atas, umur 10 tahun ke atas. Ya, di dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW, kalau 10 tahun ke atas itu harus digas. 10 tahun ke atas harus digas. Anak yang sudah punya kelihatan potensinya, maka langsung dijos, langsung dibebankan, langsung dimaksimalkan, langsung di-push dia, ayo digenjot terus supaya pada bidang sesuatu yang memang disukai oleh dia punya prestasi di situ, itu bisa berkembang lebih bagus. Anak ini ya untuk umur TK sampai kelas SD kelas 3 ini, mereka lebih banyak meniru daripada mendengar. Jadi kalau kita ngoceh ya 1010 SKS, bagi mereka mungkin ya kalah ya dibandingkan dengan satu kali contoh yang baik. Ya, ketika ada orang tua
yang membawa anaknya untuk berkunjung ke rumah nenek si anak misalnya, orang tuanya kita, ya, untuk bersilaturahmi, untuk berbakti sama orang tua. Bisa jadi yang satu kali ini itu lebih berkesan bagi anak-anak kita dibandingkan ceramah, nah dalilnya ini, nah ini, wow panjang lebar 10 SKS kita sampaikan. Belum tentu, ya. Termasuk juga ketika nyampaikan bahwa Allah menciptakan langit, Allah menciptakan matahari. Ya nak, kita jalan ke Sungai Kapuas, ke pantai, kita lihat matahari. Bisa jadi itu akan lebih berkesan bagi mereka, ya, bagi anak-anak kita. Kenapa? Masa-masa mereka adalah belajar dengan apa yang mereka lihat. Kemudian masih egosentris. Apa itu egosentris? Egosentris itu artinya anak itu, ya, merasa bahwa dialah king, pangeran di rumah. Dialah rajanya. Bapak, ibu, kakak, adiknya semuanya ngontrak di rumah. Ya, bahwa ini rumah kami. Bangku punya kami, mainan semua punya kami semua. Ya. Maka jangan sampai dipatahkan apa yang sudah menjadi, yaitu memang seperti itu. Jangan dipatahkan, tapi tetap dibimbing. Ya, nanti kita bagi ya sama adik ya, sama abang, sama kakak, dan sebagainya. Ini piring kami, ini tidak boleh pakai sama yang lain. Ada nggak kayak gitu, Pak? Banyak. Ini sendok kami nih, ya, sendok kita tidak boleh ganggu sama yang lain, tidak boleh berbagi, tidak boleh dipinjam. Kenapa? Karena itu berpusat tentang mereka. Ya, karena mereka memang, ya, merasa bahwa inilah pusat perhatian itu berpusat pada dia. Ya. Oleh karena itu dimaklumi, orang tua maklumi dan juga memberikan perhatian seperti ini. Kemudian anak ini sangat membutuhkan kasih sayang, tentu karena mereka masih kecil, ya, mereka sangat kasih sayang. Mereka mulai belajar bersosialisasi dan inilah pelajaran pertama, ya, ketika yang mereka dapatkan ketika mereka mulai bersosial di TK maupun di SD, di kelas 1 dan kelas 2 dan 3. Karena sebelumnya mereka hanya berinteraksi dengan orang tua dan saudaranya di rumah, ya, mungkin tetangga dekat. Tapi ketika sudah mulai TK, maka mereka sudah mulai masuk pada jenjang, ya, bersosial dengan teman-teman baru. Kemudian mereka adalah sedang membangun rasa aman, ya. Jadi mereka harus mengamankan posisinya. Pokoknya kalau kayak singa itu dia punya teritori, maka dia mengamankan posisinya, ya. Kalau dia punya barang, maka dia mengamankan barangnya. Walaupun kalau lagi tidak main, barang bergeletak di mana-mana. Tapi kalau sudah debut, maka dia akan menjaga. Oh, ini punya kami tuh, jangan dimainkan. Wah, itu seperti itu dia. Ya, karena apa? Dia menjaga apa yang dia miliki. Nah, ayat berdasarkan rahmati Allah. Dari sini kita kemudian punya sebuah pola nih. Kita mulai mengerucut. Ya, polanya apa nih sekarang? Yaitu kita berbicara tentang target. Tapi ingat ya, tanda kutipnya lupa, pendidikan usia dini, ya, bukan untuk jenjang yang 4, 5, 6, 7, 8, 9 SMP, bukan. Ini usia dini, TK dan anak usia dasar. Apa itu? Bahwa target untuk anak-anak kita ini pada umur ini bukanlah untuk sekedar cepat membaca, ya. Kalau dia bisa membaca, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa membaca usia TK, maka jangan khawatir atau jangan merasa was-was. Kemudian targetnya bukan cepat berhitung, ya. Tetapi yang perlu untuk kita target pada anak usia dini ini adalah bagaimana menumbuhkan imannya, ya, kesadaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran ini ayah bunda ini bertahap, ya. Bertahap, nanti silakan nanti Bapak Ibu praktekkan di rumah. Nah, siapa yang menciptakan langit? Ya, kenalkan, diskusi ringan dengan anak kita. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan gunung yang besar? Itu bulannya cantik ya. Siapa yang menciptakan bulan? Masya Allah, ada hewan namanya burung kasuari, indah sekali. Siapa yang menciptakan burung kasuari? Ya, dialog keimanan kepada anak-anak kita. Selesai belum? Ya, nah,
Kalau sudah sampai pada tahap dia sudah tahu bahwa pencipta adalah Allah, yang menciptakan ini adalah Allah, ini semualah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada fase dialog yang kedua. Apa itu? Nah, kalau kita sakit, kita berdoa sama siapa? Sama Allah. Nah, kalau saya kita lagi sedih, kita berdoa sama siapa? Sama Allah. Nah, kalau kita lagi bingung, maka kita berdoa cari ya solusi kepada siapa? Kepada Allah. Anda paham nggak kedua tema ini? Yang pertama temanya adalah mengajarkan anak tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialog yang kedua mengajarkan tentang uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah ini yang dahulu orang-orang Quraisy mereka memahaminya, tapi uluhiyah, ubudiyah ini mereka tidak kenal. Maka ayat bersama mati Allah, semua dialog ini berproses untuk menanamkan iman kepada anak-anak kita. Ya, walaupun mereka kayak gitu terus, semuanya, ya memang usia seperti itu anak-anak kita. Tapi dalam hati mereka, wah, aku nggak takut kok, kan Allah menjaga saya. Kenapa? Karena sudah baca zikir pagi sore tadi. Dia dengan pedenya, dengan bangganya, dengan yakinnya, dia tidak akan mendapatkan yaitu gangguan. Kenapa? Dia yakin Allah akan menjaga dia. Sampai pada tahap seperti ini yang kita harapkan bagi anak-anak kita. Kemudian usia ini adalah usia untuk menanamkan adab kepada anak kita. Ya, menanamkan cinta belajar, menanamkan kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Karena kita memberikan panggung tentang egosentrisnya dia, memberikan panggung bahwa dia mempertahankan hak miliknya. Kita mempercayakan ketika dia sedang membela haknya atau dia menjaga prinsipnya. Kita juga menghargai ketika dia mengatakan aku nggak bohong, aku jujur, mah. Oh, jujur ya nak ya, udah bagus, pokoknya kamu jujur. Kita akui dia, sehingga dia menjadi pribadi yang percaya diri. Dia mendapat kepercayaan orang tuanya, maka dia pun menjadi pribadi yang percaya diri. Kemudian menjadi pribadi yang mandiri. Ya, mandiri apa? Karena memang proses anak kita kan TK sampai kelas 1 SD kan memang proses untuk mandiri. Ya, dia sudah mulai toilet training tuntas, ya kan? Dia sudah mungkin mulai belajar pakai sepatu sendiri, ya kan? Dia sudah mulai berani untuk jauh dari orang tuanya, maksudnya orang tuanya kerja atau di rumah, dia sudah mulai sekolah, dia sudah mulai berani belajar untuk mandiri. Kemudian juga belajar untuk empati. Ya, di sini ini yang perlu tumbuhkan pada usia anak-anak seperti ini. Ya, adapun coba membaca berhitung, insya Allah berjalan. Ini berjalan. Maka menanamkan nilai hari ini akan membentuk pribadi luar biasa di masa yang akan datang. Ya, kita ada 23 slide, ini baru 9. Kita pelan-pelan atau kita agak skip ya, percepat ya. Baik, ayat rahmati Allah, kita masuk kepada ciri khas daripada pendidikan karakter nabawiyah yang menjadi yaitu dasar ataupun sandaran kita dalam kurikulum di SIMA. Yang mana pendidikan karakter nabawiyah ini memiliki pola perhatian kepada 4 fitrah yang ditumbuhkan. 4 fitrah yang ditumbuhkan. Yang pertama adalah fitrah iman. Tadi mengajarkan anak supaya terjaga, bahwa mereka senantiasa sadar dia memiliki Allah yang akan menjaganya. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan ini fase antara 0 sampai 7 tahun. Ini adalah fase 0 sampai 7 tahun. Atau 2 sampai 7 tahun. Kalau 0 sampai 2 itu masih menyusui. Ya, masih bergantung sama ibunya, sama orang tuanya. 2 sampai 7 tahun sudah mulai fase belajar, dan nilai pelajaran yang perlu diberikan kepada anak kita pada usia inilah fitrah iman. Karena kalau ini tidak tuntas, maka akan bermasalah di fase yang berikutnya. Kemudian pada usia 7 sampai 10 tahun, maka mulai kepada fase fitrah belajar. Jadi kalau diharapkan fitrah iman itu 7 tahun tuntas selesai, dia sadar tentang dia sebagai hamba Allah, bahwa dia beribadah kepada Allah, maka masuk pada fase kedua, fitrah belajar. Ya, fitrah belajar ini apa? Maksudnya bahwa anak itu adalah pembelajar hebat.
Ya, sebelum adanya lab, laboratorium, fisika, biologi macam-macam, anak kita sudah jadikan dapur sebagai lab. Apa itu? Ini pewarna makanan hijau, campur dengan coklat, campur dengan tepung, campur dengan minyak goreng, jadilah dia sampah. Ya. Pokoknya wah, ngadu-ngadu segala macam. Orang tua kalau yang nggak tahan-tahan emosi, jantungan nanti. Belum lagi di kamar mandi, sampo dicampur dengan sabun, kasih odol, berbusa. Wah, jadilah sebuah hasil karya ya, pelajaran fisika ya. Teori atom, neutron itu akan bergabung jadi apa nanti di situ. Mereka pembelajar yang tangguh. Nanti orang tuanya belikan mainan. Mainannya apa? Mobil yang ada lampu-lampunya, yang jalannya mutar-mutar-mutar, nabrak dinding, mundur. Nah, dia berpikir saya nggak suka mobil mutar. Dibongkar sama dia gimana cara mutar ini lepas, ya kan? Supaya jalan lurus. Ini kan pembelajaran tangguh. Ya, dia belajar bagaimana mengeksplor apa yang ada di sekitar dia. Ya, mengeksplor apa yang ada di sekitar dia. Ini ada pohon nih. Masa gak didaki, panjat pohonnya, siapa tahu dapat rambutan di atas, kan gitu. Dia pembelajar, dia mempelajari apapun ya, ya tentu yang memang dia sukai. Dulu anak saya yang sekarang yang SMP, waktu usia kelas 2 SD, dia sudah bisa bikin mainan dari kardus. Kardus dia potong-potong, dia setelah jadi robot, jadi dia bisa jadi robot. Kayak yang sekarang suka robot namanya itu, yang berubah dari mobil ke transformer itu, dia kan terinspirasi mungkin, jadi dia bikin robot mainan. Wow, bahkan pada waktu market day pernah dijual dan laku di sini. Ya, masya Allah. Ya, market day dijual dan laku. Dan ada di antara anak lain yang dia suka eksplor dengan kardus. Anak-anak kita juga bikin senapan, bikin permainan, bikin macam-macam dengan kardus. Luar biasa eksplornya. Termasuk anak kita juga kemarin yang sekarang kelas 6 atau kelas 1 SMP, yang dia suka buka-buka Google Translate. Jadi seumur 4-5 tahun sering dia buka Google Translate, main dengan itu, bisa bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya tentu yang ini ya. Tapi dengan dia pembelajar nih. Dia suka belajar terus nih, seperti itu. Sekarang dia bisa bikin komik dan pernah ditampilkan di acara Sima Fair kita. Berikutnya adalah fitrah bakat. Ini tahapan ya, ini tahapannya tidak dibalik ya. Harus fitrah iman dulu, fitrah belajar, fitrah bakat, baru kemudian fitrah perkembangan. Tapi intinya adalah fitrah bakat dulu. Fitrah bakat adalah yang berikutnya. Ini usia 10 sampai yaitu 14 tahun. Apa ini fitrah bakat? Ketika anak sudah tahu bahwa dia kecenderungan dan bakatnya kemana, maka orang tua bisa mengarahkan anaknya sesuai dengan apa yang dia sukai ya. Jadi bukan untuk dimatikan bakatnya, dipangkas, dipotong, dipatahkan, jangan, tapi untuk ditumbuhkan, karena mendidik itu menumbuhkan. Baru yang keempat, fitrah perkembangan adalah rangkuman daripada itu semua. Apa maksudnya? Bahwa anak itu secara fitrah maka dia adalah berkembang, tumbuh dari fase 0, 1, 2 tahun, 3 tahun terus sampai dia dewasa. Dan masing-masing fase ini harus diberi stimulasi yang tentu sesuai dengan umur dan masa perkembangan mereka. Dan nanti fase semua ini dengan keteladanan, dengan pembiasaan seperti sholat, itu kan. Ingat ya, pembiasaan ini artinya adalah dengan adanya diajarkan, dibimbing, dicontoh sehingga anak nanti meniru. Kemudian dengan kasih sayang dan dengan komunikasi yang baik ya antara orang tua dengan anak. Kemudian ayah bunda rahmati Allah, bagaimana cara kita untuk menghadapi anak kita ya? Maka di sana ada bahasa yang perlu untuk kita kita coba nih, yaitu bahasa hati ya, dengan bahasa hati. Bahasa hati itu apa? Apakah love? Enggak ya. Jadi bahasa hati dahulu didahulukan daripada bahasa lisan. Sebelum anak mendengarkan nasihat, maka ya yang akan ya, ketika orang memberikan sesuatu itu ada namanya pesan, ada yang namanya kesan. Untuk anak memberikan pesan itu kita sabar-sabarlah kepada mereka, karena
harus sesuai dengan nalar dan akal mereka. Tapi kalau kita bisa bikin anak itu berkesan, ya, maka ini akan menjadi pintu masuk bagaimana orang tua bisa untuk membimbing anak-anak mereka. Apa itu kesan? Itu dengan bahasa hati tadi. Itu dengan apa? Mencintai mereka sehingga mereka merasa saya ini adalah anak yang paling dicintai di dunia. Wah, udah kayak gitu kan dia akan terbuka untuk kita mau berikan nasihat, kita ajak, kita bimbing. Kemudian dia merasa diterima. Anak merasa terima bahwa dia punya kekurangan, ya. Dia juga punya kelebihan, dan kelebihan kekurangan dia itu diterima oleh orang tuanya dan tidak dibanding-bandingkan sama kakak ataupun adiknya. Kamu kok nggak seperti kakakmu sih? Ada nggak pakai gitu kan? Kamu kok nggak seperti adikmu? Kakakmu nakalnya luar biasa. Adikmu itu loh baik, nurut, yang ngomong tuh nggak kasar, suka atau dibandingkan sama temannya. Lihat tuh tetangga tuh, wah dia dapat ranking 1, kamu ranking 1 dari belakang terus, ya kan? Nah ini dibanding-bandingkan sehingga merasa tidak terima. Saya apa sih di rumah ini kayaknya tidak berharga, ya. Saya ini kayaknya di sini kayak bayangan saja, tidak ada nilainya di sini bagi orang tua, karena yang berharga bagi orang tua adalah tetangga. Yang hebat di rumah adalah abang karena jagoan ranking 1 sebagainya. Saya tidak ada apa-apanya. Nah, akhirnya tidak merasa diterima, tidak merasa dihargai, dan dia tidak merasa dipahami. Maka yang penting Bapak Ibu sekalian, anak kita itu merasa mereka dicintai. Tidak cukup dengan kata-kata ya, kata-kata bisa sebagai stimulasi, tapi ada sikap kita yang cerminan bahwa mereka merasa dicintai, ya, diterima, dihargai, dan difahami. Maka anak akan lebih mudah menerima arahan dari hati yang telah dipenuhi kasih sayang. Termasuk diantaranya adalah, ya, bahwa orang tua yang sudah tuntas dengan dirinya, maka dia akan lebih mudah untuk memberikan bimbingan kepada orang yang di sekitarnya. Ini bahasa hati ya, bahasa hati. Dan anak-anak kita itu belum mengerti tentang bahasa yang lebih rumit, ya. Mereka tahunya adalah bahasa pelukan, sentuhan, ya. Itu yang mereka kenal, yang bisa mereka rasakan. Oh, kehadiran orang tuanya, candaan orang tuanya, hiburan, itu yang bisa mereka rasakan. Tapi kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit ini, wah, akhirnya mereka merasa tidak terima, mereka merasa tidak dihargai dan tidak dipahami. Nah, ini yang dihargai nih Bapak Ibu. Mungkin ya, boleh jadi sebagai PR nanti ya. Kalau seandainya mandor, mungkin ya mandor ya, atau supervisor gitu ya. Dia ini ada di antar tugas itu mencari kesalahan anak buahnya. Ada kesalahan, kasih SP nanti. Tapi untuk orang tua kepada anaknya, coba kita bikin program untuk mencari kebaikan anak kita. Bahkan yang sepele sekalipun. Bahkan yang sepele, ketika anak kita bisa mengucapkan terima kasih, kasih apresiasi. Senyuman, pandangan yang hangat, bukan melengos gini ya, biasa. Enggak. Kenapa? Karena seolah-olah kadang-kadang ada orang, jadi ketika dia melakukan kebaikan seperti ini kan seharusnya, jadi tidak perlu dihargai, gitu loh. Ketika anak kita nyapu, berikan apresiasi, ya. Ketika anak kita nyuci piring 5 kali dalam sehari, apresiasikan dia 5 kali dalam sehari. Dimulai dari hal-hal yang mungkin tidak dia sangka. Abi kok beda ya hari ini ya, biasanya cuek-cuek aja nih. Kita nyuci piring, nyuci sendok, wow Masya Allah ya anakku ya, rajin sekarang, ya. Diberikan apresiasi. Kenapa? Ya, dengan itu mereka akan merasa dihargai. Jadi jadilah intel mata-mata kebaikan untuk anak-anak kita. Bukan intel mencari kesalahan anak kita. Kau salah tuh kan, kau yang nyuri kan, kamu. Jangan. Tapi jadilah intel apa? Mencari kebaikan anak-anak kita. Tadi abang itu ya bantu kakak tetangga itu ya, apa namanya, buang sampah. Iya Bi, hebat tuh bang.
itu baru anak yang mencintai kebersihan. Nah itu ya, dan mereka akan ternyata bagus ya melakukan kebaikan, dihargai itu sangat ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita pun juga enak di tempat kerja kita punya letih, lelah, waktu, tenaga, dihargai, kita juga akan merasa senang. Berikutnya ayat yang rahmati Allah, ada 5 kesalahan ya, 5 kesalahan yang mungkin terjadi dalam kesalahan pola asuh ya, dan insya Allah yang kelima-limanya ini tidak ada pada ayah bunda sekalian, ya kan? Nggak ada kan? Insya Allah tidak ada kan? Alhamdulillah, saya senang sekali. Insya Allah tidak ada. Pertama adalah terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk membersamai anaknya. Terlalu sibuk di sini ada 2 macam dari orang tua, ada figur ayah, ada figur ibu. Figur ayah itu adalah quality time. Apa itu quality time? Jadi orang tua, ayah itu secara sunnah, secara fitrah itu bekerja di luar rumah, pagi sampai sore, ya kan, keluar rumah. Maka kebersamaan dengan anak, dengan keluarga mungkin tidak banyak waktunya. Maka yang diperlukan dari seorang figur ayah adalah quality time, 10 menit 1 hari bersama anak tapi berkualitas. Jadi seorang ayah sama anak itu nggak perlu lama-lama, nggak apa-apa, tapi yang sebentar itu berkualitas ya. Dia ada bonding, dia ada tukar pikiran, dia ada deep talk ya dengan anak, bisa senyum bareng, bisa curhat bareng. Ini namanya bonding antara ayah dan, anggaplah 5 menit spesial setiap hari bersama anak, kan seperti itu, khusus untuk ayah sama anaknya. Adapun untuk figur ibu, secara ya umumnya fitrah itu adalah di rumah ya, membersamai, mendidik, mengasuh anak. Maka yang diperlukan dari figur ibu adalah quantity time. Walaupun dia kesannya seperti sibuk dari pagi sampai malam, tapi anak itu akan selalu menanti ibunya. Anak itu akan selalu mencari ibunya. Walaupun nanti kalau sudah ketemu sama ibunya, sama uminya, nanti dia bisa tuh berkelahi sama ibunya. Ya, marah-marah sama uminya, marah sama ibunya, bisa jadi. Ya. Tapi kalau tidak ada uminya, kecarian dia, mana umi, mana ibu, mana bunda katanya. Dia akan merasa tenang kalau bundanya ada bersama dirinya. Walaupun ya nanti yang paling sering banyak ngomel itu biasanya bundanya. Nah, nanti kalau misalnya untuk urusan ngomel, nanti urusan ayahnya harusnya. Kemudian yang kedua, kesalahan pola asuh yang lain adalah itu gadget menjadi pengasuh. Nah ini dia, menjadi pengasuh, karena tidak ada yang nemenin, akhirnya yang nemenin adalah gadget. Saya punya kawan dia waktu anaknya masih kelas 1 SD, suaminya kerja di luar, ibunya sibuk di dapur. Maka anaknya dikasih remote masa TV dari pagi sampai sore, atau siang sampai sore. Berikutnya anaknya dia ada keterbelakangan mental, ada gangguan. Kasihan ya di Pontianak ini juga. Kenapa? Jadi seolah ini sebagai pengganti orang tua. Ayahnya memang bekerja, ibunya sibuk di dapur, dan anaknya dimasuk dalam kamar, kasih remote, dah sibuk sendiri. Nah itu ternyata ada gangguan sekarang anaknya. Sekarang sibuk dia untuk terapi. Kemudian ketiga, membanding-bandingkan anak ya, banding ke. Dan itu kita pun tidak suka ya. Kita secara pribadi orang dewasa saja tidak merasa nyaman kalau dibanding-bandingkan. Ternyata anak, apalagi untuk anak yang masih egosentris, dibanding-bandingkan suka sekali dia. Tidak suka. Maka berikan ya apresiasi, kemudian kalau salah jangan dibanding-bandingkan. Yang keempat, menuntut prestasi terlalu dini. Ya, kita banyak tuntutan kepada anak-anak kita ini juga ya, memberatkan mereka. Kamu nanti habis ini kursus piano ya, habis nanti kursus menyanyi, nanti bela diri, habis itu komputer, nanti ini, nanti wah. Terlalu membebani anak di luar daripada fase pertumbuhan mereka. Ini nggak boleh. Yang kelima, ayah dan ibu tidak kompak. Apa itu kompak? Kata ayah boleh, kata ibu nggak boleh. Ada kayak gini nggak, Pak?
Kalau kata ayah, ya boleh makan Indomie. Kata ibu nggak boleh karena banyak MSG-nya. Ada kayak gini nggak? Kata ayah boleh makan es krim. Kata ibu nggak boleh, nanti demam. Ada kayak gini nggak? Wah, ya. Jadi ayah dan ibu tidak kompak. Makanya harus bikin kesepakatan nih, mana yang boleh, mana nggak boleh. Ya. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna, ya bunda. Tapi anak butuh orang tua yang mau terus belajar dan berubah, maksudnya mengikuti ya perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Ini ada beberapa contoh ya dari perkataan para ulama kita terdahulu. Keteladanan lebih kuat daripada nasihat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kerusakan pada anak kebanyakannya berasal dari orang tua yang mengabaikan pendidikan mereka dan meninggalkan kewajiban mengajarkan agama serta sunnah kepada mereka. Ya. Dan dalam surah Al-Ahzab 21 yang ada di gambar itu, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik, ya. Kemudian hikmahnya adalah anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang dia dengar. Ini kita agak skip dikit. Pendidikan itu dimulai dari hati, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, menjelaskan bahwa hati anak masih bersih dan siap menerima apa saja yang ditanamkan kepadanya. Bila dibiasakan kepada kebaikan, ia akan tumbuh di atas kebaikan. Bila dibiarkan tanpa bimbingan, ia mudah terbawa kepada keburukan. Ya, ini adalah bagaimana gambaran tentang hati anak kita. Nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, didiklah manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Lihat, ya, didiklah manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hadisna sabima yaqilun, ajarlah bicara manusia sesuai dengan kadar akalnya. Kita tahu anak kita yang masih 3 tahun belum berakal, 4, 5, 6 tahun belum berakal, 7 tahun baru mulai berakal. Maka di situ kita bisa mulai memberikan ya stimulasi apa-apa yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jangan dipaksa, jangan dibebankan dengan sesuatu yang tidak menjadi kemampuan kapasitas mereka. Hikmahnya, anak tidak bisa diperlakukan sama pada setiap usia. Ya, nggak bisa disamakan. Kita punya anak beda jenjang, beda usia, maka cara menghadapinya juga harus berbeda. Kita harus menjadi anak-anak kita menjadi anak TK ketika ngobrol dengan anak kita yang masih TK. Kita harus bisa menjadi anak SD itu berhadapan sama anak kita yang ketika masih SD. Kita juga harus bisa menjadi teman bagi anak kita yang sudah SMP, jadi teman seolah kita sebaya sama dia. Ngobrol sudah mulai terbuka dan sebagainya. Metode harus mengikuti perkembangan mereka, ya. Metode, cara kita berbicara, cara kita memerintah, cara kita untuk mengajak, itu juga harus mengikuti perkembangan mereka. Kalau tidak kita sesuaikan, kita tidak perhatikan, mereka nanti akan mencari apa? Yaitu sesuatu yang lebih sesuai dengan diri mereka. Kenapa? Karena al-qulub, al-arwah junudun mujannadah. Hati, jiwa manusia itu akan berkumpul dengan jiwa yang sepadan, sesuai, ya, yang selaras dengan mereka. Kalau yang suka menolak, baik ribut, itu akan dekat ya. Tapi dia akan mencari yang mendekati. Nah, untuk anak usia TK misalnya, ya, dan awal-awal SD, maka pendekatan dengan bermain, ya, bahasa-bahasa yang konkret, ya, yang A ya A, B ya B, C ya C. Abi mau kemana Bi? Mau ke pasar. Oh, ke pasar. Pulang jam berapa? Sekian. Udah, harus seperti itu. Ya, tidak lagi Abi mau kemana, ke ini, jalan-jalan kemana, pokoknya harus detail ya untuk anak kecil. Adapun untuk anak SD ke atas, pendekatan dialog, penjelasan, tanggung jawab, dan juga keteladanan. Perkataan Abdullah bin Nasin Al-Alwan, dari beliau penulis kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan anak itu dibangun di atas beberapa pilar utama. Ini pilar pendidikan anak. Pertama adalah pendidikan iman, dan ini dasar, sumber, dan ini adalah fondasi. Pendidikan akhlak, dan ini kita berharap bahwa anak akhlak dan adab ini sangat penting dan utama, ya.
Pendidikan fisik, ya badan anak-anak kita juga dilatih fisiknya. Jangan sampai menjadi anak-anak yang lemah. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Pendidikan intelektual, akademis, di sini dia. Berarti kalau kita hanya perhatian masalah rapot, nilai pendidikan, maka kita hanya berperhatian sama pada poin yang keempat saja. Pendidikan kejiwaan, ini rohani, ya, diskusi, dialog, maka ini penting di top atau orang tua, guru dengan anak. Pendidikan sosial, belajar berempati, ya, belajar untuk berbagi, belajar untuk, ya, memposisikan diri di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ajarkan, jangan mentang-mentang saya adalah seorang ini misalnya, maka semuanya harus mengikuti saya. Tidak seperti itu, ya. Kita harus tahu di mana kita berada. Pendidikan bukan hanya berbicara masalah akademik, tetapi pembentukan manusia secara utuh. Kemudian ada sebuah penelitian, ya, bahwa berbagai penelitian dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa keteladanan orang tua, uswah hasanah, pembiasaan, dan juga komunikasi yang hangat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan karakter religius seorang anak. Bahkan bisa lebih kuat daripada penyampaian nasihat secara lisan belaka. Temuan ini konsisten dalam berbagai penelitian di Jurnal Pendidikan Islam Indonesia yang mengkaji implementasi pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini anak lebih banyak belajar dari lingkungan keluarga yang konsisten memberikan teladan, pembiasaan dan kasih sayang terhadap daripada hanya sekedar nasihat lisan. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini kita akan sedikit refleksi, ya, untuk kita semua ayah bunda sekalian, ya, ibu-ibu juga, ya. Silakan tanya kepada diri kita sendiri, kita kepada sebagai orang tua, ya. Apakah saya lebih sering memerintah daripada mendengar? Ayo, gimana nih Pak? Banyak perintah anak, ya, atau lebih banyak mendengar anak? Yang mana Pak? Coba yang suka merintah, banyak perintahan mana? Ada? Boleh angkat tangan. Ayo sini, ayo sholat, ayo makan, ayo bangun, ayo pakai baju, ayo mandi, ayo ini, ya, perintah. Atau banyak mendengar, ya, pasang kupingnya, ya, berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, ya. Mana yang lebih banyak suka mendengar? Ayo bunda, tahu nggak yang mendengar? Sibuk, dekat ada kegiatan, ya. Baik, berikutnya yang kedua, apakah saya adalah orang tua yang lebih sering mengoreksi daripada memuji? Kira-kira yang mana ini? Ya, kita punya anak saya, kamu ini salah, megang ceret jatuh, numpain air tumpah, megang ini pecah, nyapu nggak bersih, ngepel tambah kotor, bukan bersih, ya. Ngoreksi daripada memuji. Ayo, yang mana ini? Ketika dia mengepel dan tambah kotor, berikan pujian, bukan masalah hasil tapi prosesnya. Ketika dia sudah berusaha menuangkan gelas dan ternyata masih tumpah, berikan pujian. Berikan apresiasi bahwa dia sudah berusaha untuk belajar mandiri dengan kesalahan ini. Semoga tidak ada kesalahan yang kedua dan ketiga. Ketika dia berusaha untuk apalagi lah hal-hal yang mungkin dia sedang bereksperimen dan salah, berikan apresiasi. Ya, lapangkan hati dan dada kita, ya, sabar-sabarlah. Mungkin harus ada yang berkorban, ya, beli sabun cair habis, sabun cuci habis, ya. Jadi permainan busa-busa mereka di kamar mandi, ya kan. Tapi ini adalah, ya, kalau kita capek koreksi, hati anak akan jadi terbeban dia, ya, salah terus hasil. Udahlah, tidak lagi mati minat dia untuk bereksplor, ya. Mati, ya, semangat dia untuk mencoba bereksperimen hal-hal yang baru. Kenapa? Apa-apa tak boleh, apa-apa salah, ya. Tapi kalau mendapat apresiasi, ingat ya, apresiasi adalah mengapresiasi proses. Jangan sembarangan memberikan pujian dalam bentuk hasil. Wah, kamu hebat, ranking 1. Nanti ranking 2 stres dia.
wah kamu hebat, ternyata kamu juara ini. Ketika dia tidak juara, stres dia. Ada anak-anak seperti itu, ada. Dia stres kalau dia ranking 3. Padahal saya ranking 4 aja biasa aja. Wah, enggak ada. Artinya apa? Ada orang yang ranking terakhir aja biasa aja gitu. Tapi ini ada ranking 3 stres dia. Kenapa? Karena sejak kecil dia terbiasa ranking 1 mendapatkan apresiasi bukan prosesnya, tapi hasilnya. Ini beda. Masya Allah ya nak ya, kamu sudah berhasil belajar rajin tadi malam. Tapi rankingnya ranking 5, nggak apa-apa. Yang penting itu belajarnya. Ranking itu gampang, ya. Itu kan karena selisih koma-koma aja. Kalau enggak, kamu mungkin ranking ya 1, bintang 5 lah kalau di Gojek gitu kan misalnya. Apakah saya hadir ketika anak membutuhkan? Ya, ini silakan refleksi bagi orang tua. Apakah saya menjadi teladan yang ingin saya lihat pada anak? Ya, kira-kira kalau menurut anak saya ini teladan yang baik atau tidak sih gitu. Ya, kan kita pingin anak kita jadi baik nih. Kita pingin anak kita jadi baik. Kita pingin nggak anak kita itu memandang kita sebagai orang tua yang baik? Ya, maka refleksi hari ini adalah langkah kecil menuju perubahan besar bagi masa depan anak kita ke depan. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi anak membutuhkan orang tua yang hadir, mencintai dan meneladani. Baik, ayah bunda sekalian rahmati Allah, nih kita boleh ya sedikit ada PR ya. Boleh kasih PR ya untuk orang tua ya. Nah, ayah bunda ini ada PR nih. Ada home project bulan ini. Nah, kalau anak-anak kita nih, kita wali kelasnya dia ngasih PR, ada PR karakter. Nah, itu orang tua boleh kita kasih PR juga ya, ayah bunda ya. PR untuk dikerjakan dalam 1 bulan ke depan. Apa itu? 1, 20 menit quality time setiap hari. Quality time. Ya. Silakan nanti menyesuaikan apakah 15 menit, silakan. Yang penting setiap hari kita punya alokasi, anggaplah minimal 5 menit misalnya. Kita ada ngobrol asik dengan anak. Ada ngobrol asik seru dengan anak, pokoknya bonding dengan anak kita. Ya, kalau anaknya 1 enak, kalau anaknya 5 berarti 10 kali 5. Ya, sesuaikan saja, menyesuaikan. Yang kedua, memeluk anak setiap hari. Nah, ya bunda, ya silakan nanti ini jadikan sebagai progres. Yang ketiga, mengurangi bentakan dan juga mungkin kalau banyak marah-marah gitu ya, kamu nih pecah lagi, jauh kotor lagi, main enggak ini ya, jangan, hindari, kurangi, bukan dilarang ya tapi dikurangi. Yang keempat, memberikan 1 pujian spesifik setiap hari. Ingat ya pujian tadi ya, pujian tidak pada hasil. Kamu bikin tehnya enak, jangan, bukan itunya. Kamu masak bikin pancake-nya bagus loh, keren, jangan. Tapi pujiannya adalah, kamu sudah bisa ya masak tapi tidak tumpah misalnya, kan keren itu. Kamu sudah bisa ya mencampur ini kok tidak basi. Nah, itu jadi sebuah apresiasi. Yang kelima, menulis jurnal perkembangan anak. Ini relatif saja lah kok yang ini. Ini banyak orang tua mungkin kesulitan kalau sudah yang administrasi ya. Tapi yang ini aja, yang langsung interaksi aja. 1, 2, 3, dan 4. Ibu-ibu, insya Allah bisa ibu. Bunda, halo, insya Allah bisa ya. Oke. Misalnya 20 menit quality time sebelum tidur. Nah, ini kan mantap ini. Sebelum tidur. Memeluk anak setiap hari mau berangkat sekolah misalnya. Bisa. Mengurangi bentakan, nah ini sepanjang hari ya. Orang tua yang bertumbuh melahirkan anak juga yang bertumbuh dan keluarga yang berberkah insyaallah. Baik, kesimpulan dari tema kita, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang mau belajar, mau bertumbuh, membersamai setiap tahap perkembangan anak dengan ilmu, kasih sayang, dan juga keteladanan. Kemudian sebagai penutup adalah setiap anak lahir membawa fitrah, maka tugas orang tua membentuk fitrah yang baru. Tugas orang tua bukan untuk mengubah fitrahnya, membentuk fitrah yang baru, tidak, tetapi untuk menjaga fitrah yang sudah Allah berikan
menumbuhkannya dan mengarahkannya agar tetap berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Baik, yang dirahmati Allah, ini mohon maaf sebenarnya ada sesi untuk tanya jawab tadinya rencananya. Nanti mungkin tinggal diberikan beberapa kesempatan saja jika ada yang untuk ditanyakan, maka kita cukupkan untuk apa yang bisa saya sebagai pengantar pada materi parenting pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, silakan.